Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba. Oke, di video kali ini Madia hanya mencoba untuk menggarisbawahi aja ya mengenai debat yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Panandar dan Padeki ini. Ini menarik sekali karena debat ini penuh dengan makna-makna trik-trik tersendiri sehingga orang-orang harus jeli apa sih yang ingin disampaikan oleh dalam debat ini dan hal-hal apa saja yang termuat di dalam materi dari debat itu sendiri. Maka di sini Madia akan mencoba untuk menganalisa dulu terutama hal-hal teknis dulu ya mengenai beberapa hal sebelum terjadinya debat itu, terutama aplikasi yang mendukung untuk terjadinya perdebatan tersebut dan hal-hal yang lain. Oke, mari kita simak materi debat yang disampaikan oleh Panandar dan Padeki. Cuma di sini saya akan kemas nanti dalam suatu bentuk langsung hal-hal apa saja yang terjadi di dalam perdebatan antara Panandar dan Padeki itu sendiri. Oke, Madia akan menganalisa. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yonatan Nandar. Dan pada saat ini saya sedang berbunga-bunga. Kenapa? Karena saya telah menyampaikan warta kebenaran kepada Padeki, dan Padeki sama sekali tidak dapat mengkritisi, tidak dapat mengantitesa statement yang saya sampaikan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW yang dinubuatkan di dalam Matius 21 ayat ke-42 ayat ke-43. Dan sungguh luar biasa, ternyata Pak Deki tidak mampu, tidak menguasai bahasa Ibrani. Ketika saya sampaikan argumentasi berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani, tidak sedikit pun dia sentuh atau mengantitesa. Padahal yang saya inginkan adalah ketika saya mengatakan Hen Abdi Ahmad Behiri Resete, harusnya dikritisi. Ini loh bukan Muhammad, ini bukan, harusnya seperti itu. Akan tetapi tidak ada sanggahan yang berarti, tidak ada sanggahan yang menyentuh substansi mengenai nubuatan Nabi Muhammad SAW dalam Alkitab. Dan videonya sekarang lagi dibantu oleh teman saya untuk di-download ya. Oke. Di sini kita lihat ya argumen dari Panandar bahwa pada saat berdialog berdebat tersebut, Panandar menanyakan Padeki, apakah benar dia orang S3 bisa menguasai bahasa Ibrani, bisa tahu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Mari kita simak sepihak dari Padeki atau sanggahan atau jawaban dari Padeki langsung dari video yang dia upload juga di YouTube. Oke, mari kita simak ya. Dahulu kepada Pak Dr. Deki Gadas, apakah Pak Dr. Deki Gadas menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Pak Dr. Deki Gadas, apakah Pak Dr. Deki Gadas menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Saya bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oleh karenanya tadi saya mengatakan Gadas menguasai bahasa Ibrani tidak. Kalau bisa saya mau belajar kepada Pak Deki Gadas. Hen Abdi Etma. Etma itu semula katanya adalah Alep, ya, Het Mem Dalet Ahmad, akan tetapi menjadi Hen Abdi, ya, Etma. Harusnya Hen Abdi Ahmad Bau Bahiri Resete di dalam. Nah, ini ayat berkorelasi dengan nubuatan yang disampaikan Yesus. Ya, silahkan Anda menjaga yang bahasa Ibrani yang saya tadikan itu, yang saya tadi ucapkan itu, ya. Ke situ saya akan kembali kepada Matius 21 ayat ke-42, ya. Batu penjuru, ya, di dalam bahasa Ibrani adalah finah, kalau dalam bahasa Arab adalah labinah, ya. Labinah, batu penjuru. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW ya mengilustrasikan tentang dirinya, ya. Perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun rumah yang indah, ya. Kemudian orang-orang mengitari rumah tersebut seraya berkata, alangkah indah sekali rumah ini ya. Akan tetapi kok ada batu bata yang kosong,
andaikan batu bata yang kosong ini, dinding yang kosong ini diisi oleh labinah atau finah dalam bahasa Ibrani itu, kata Rasulullah SAW, akulah labinah, itu aku. Pertanyaan Pak Nandar tentang penguasaan akan bahasa Ibrani dan Yunani itu tidak relevan dengan materi debat ini. Sebab saya juga tidak melihat ada skill dan pengetahuan yang layak disebut sebagai pengetahuan akademik akan bahasa asli Alkitab dari pihak Pak Nandar. Yang Pak Nandar lakukan hanya menghafal kata bahasa Ibrani, dan menghafal kata dan atau kalimat bahasa Ibrani itu tidak membuktikan orang bisa bahasa Ibrani atau bisa bahasa Yunani. Jadi jangan mengemukakan sesuatu yang tidak relevan dengan perdebatan ini. Kemudian Pak Nandar salah, tadi ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani. Oke. Di sini mari Madia akan menganalisa. Ternyata Pak Diki memang benar. Dia tidak menjawab pertanyaan Pak Nandar bahwa apakah Pak Diki menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Ternyata tidak dijawab di sini dari perdebatan ini. Seharusnya dia selaku orang yang dari berkecimpung di bidang itu, apalagi di bidang Alkitab, baik dalam bahasa Ibrani, Yunani, itu seharusnya dia jawab, bisa menguasain. Tapi di sini dia tidak menjawab. Malah dia menyerang balik kepada Pak Nandar. Katanya penguasaan Pak Nandar tidak terlalu menguasai dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Dan itu memang wajar. Karena Pak Nandar memang dia berasal bukan dari ajaran agama Pak Diki itu sendiri. Karena Pak Nandar beragama Islam. Jadi tentunya dia tidak terlalu banyak menguasain. Tetapi seharusnya Pak Diki juga harus menjawab mengapa gitu loh. Dan seharusnya dia menjawab saya menguasain bahasa Ibrani. Karena itu bidangnya dan sudah sewajarnya dia mengakuin dan harus bisa bahasa Ibrani dan Yunani. Karena hal-hal tema yang dibahas ini itu pasti membahas bahasa Ibrani dan Yunani. Karena cikal bakal dalam batu penjuru yang dibahas dalam Matius tersebut itu kan ujung-ujungnya arahnya pasti kembali ke bahasa Ibrani, bahasa asal kitab itu sendiri. Jadi kalau korelasinya terkena atau terkait dengan korelasi ayat tersebut yang dibahas, tema yang dibahas, sangat penting sekali Pak Diki gitu loh. Tapi ternyata di sini Pak Diki malah serang balik, sesuatu yang serang balik tetapi seolah-olah mementahkan dari argumen Pak Nandar itu sendiri, tapi tidak menjawab gitu loh, mementahkan tapi tidak menjawab bahwa sebenarnya Pak Diki ini nguasain apa tidak bahasa Ibrani itu gitu loh. Tapi ujung-ujungnya menyalahin gitu loh, menyalahkan Pak Nandar. Kalau Anda menyalahkan seseorang, berarti Anda harus bisa menguasain dulu bahasa Ibrani dan Yunani Pak Diki gitu loh. Bagaimana Anda bisa menyalahkan orang lain sedangkan Anda tidak menjawab dan tidak menguasain di depan ini tentang bahasa Ibrani dan Yunani gitu loh. Ini terlihat dari argumen Anda itu gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya Pak Nandar. Tapi salah mengidentifikasi kata bahasa, menyebutnya bina, padahal kata bahasa Ibrani untuk batu itu eben. Dan karena kata bahasa Ibrani untuk batu itu eben dan kata bahasa Ibrani untuk anak itu adalah ben, maka Yesus di dalam Matius pasal 21 ayat 42 menggunakan permainan kata berdasarkan kemiripan bunyi antara ben dan eben untuk mengkaitkan batu itu dengan anak yang diutus oleh bapaknya namun ditolak bahkan dibunuh oleh para penggarap kebun anggur yang jahat itu. Jadi Pak Nandar belum membuktikan apa-apa mengenai nubuat akan Muhammad di dalam Matius pasal 21 ayat. Oke, kita coba lihat dari argumen Pak Diki ini. Di argumennya awal dia mengatakan tidak ada korelasinya antara bahasa Ibrani dengan tema yang di Matius yang dibahas tentang batu penjuru tersebut. Nah, kemudian pada detik-detik terakhir dia malah membahas gitu loh. Malah membahas batu penjuru, tema di Matius yang tentang batu penjuru itu dengan bahasa Ibrani yang dia katakan tadi. Jadi ini sesuatu yang ya kontradiksi ya. Di satu posisi dia menolak, di satu sisi dia menerima. Jadi suatu argumen yang saya nilai dan orang pun menyimak menonton ini jadi kurang ngepres gitu loh, kurang enak aja dengar gitu loh. Di satu sisi dia menolak tentang
penguasaan bahasa Ibrani, di sisi lain dia mencoba untuk menggarisbawahi membahas tentang bahasa Ibrani dalam Matius Batu Penjuru yang berbicara tentang tema batu penjuru itu sendiri gitu loh. Jadi ini bagaimana ini Pak Diki gitu loh. Jadi ya memang benar Pak Nandar mengatakan memang Pak Diki ini seolah-olah dan memang tidak ada respect, tidak menguasai bahasa Ibrani dan Yunani gitu loh, separuh-separuh gitu loh, setengah-setengah. Mari kita simak dulu ya. 2 ayat 43. Akan saya bertanya, Pak Deki bisa bahasa Ibrani atau tidak? Saya ingin mengkaji di dalam Matius, di situ tertulis di dalam bahasa Ibrani, hen, lihatlah, abdi, hambaku, ya, Ahmad. Akan tetapi di situ ada sebuah distorsi begitu ya, menjadi etma, ya. Akan tetapi kalau kita melihat ayat ini keseluruhan, maka akan terlihat jelas bahwa ini adalah Nabi Muhammad SAW, ya. Hen, abdi, Ahmad, bau, Bashiri Rasyateh, ya. Artinya tidak bisa bahasa Ibrani. Mari kita mengkaji terjemahan. Salam terjemahan. Lihatlah, ya, korelasi dengan Yesaya 42. Lihatlah, ya, itu hambaku yang kupegang, ya. Kalau di situ gak diganti menjadi etma karena alef, het, mem, dalet, maka lihatlah hambaku yang hambaku Ahmad, orang mengemukakan premis-premis red herring dan mengemukakan teks-teks yang tidak relevan dengan perdebatan ini. Bahkan Pak Nandar sudah melupakan topik debat dan lari kemudian loncat ke sana kemari, kemudian berdansa di sekeliling panggung tapi tidak naik ke atas panggung tempat di mana dia harus dansa. Dia bicara tentang Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4. Tidak ada relevansi teks itu dengan Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 yang hendak digunakan Pak Nandar untuk membuktikan kenabian Muhammad. Dia bicara tentang Matius pasal 12 ayat 18, sekali lagi tidak relevan dengan proof teks yang dia jadikan acuan untuk membuktikan kenabian Muhammad. Dan itu sekali lagi saya ingatkan Pak Nandar, pertanyaan mengenai keterampilan penguasaan akan bahasa Ibrani, bahasa Yunani tidak relevan di sini. Sebab saya tidak melihat kemampuan Pak Nandar menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Pak Nandar itu kan hanya menghafal. Penguasaan bahasa Ibrani dan Yunani itu lebih daripada sekarang menghafal. Kalau saya minta Pak Nandar sekarang parsing kata-kata bahasa Ibrani yang Pak Nandar kutip tadi, Pak Nandar pasti tidak bisa jawab. Oke. Nah, di sini dia akan kembali menganalisa ya. Dari argumen Pak Diki ini, dia sebenarnya saya bingung juga gitu loh, posisinya ini gitu loh. Dia posisi menguasai bahasa Ibrani atau tidak, itu dulu yang saya bingungnya. Karena dia sama sekali ditanyakan Pak Nandar tidak menguasai, tidak tahu bahasa Ibrani dan Yunani. Tapi di sisi lain, dia mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara hubungan dengan pertanyaan tema yang dibahas Pak Nandar dengan bahasa aslinya tersebut, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani. Tapi di posisi lain dia membahas gitu loh. Saya bingung juga nih. Di posisi lain dia membahas itu gitu loh. Ini yang saya tidak masuk logika saya. Pak Diki ini begini gitu loh. Soal pendiriannya itu nggak tetap gitu loh. Saya bingung. Dia maunya bagaimana gini dalam posisi ini? Apa posisi mengambang yang dia buat begini dalam ujung-ujungnya kan dia coba lihat menyalahkan Pak Nandar, sedangkan dia tidak memberikan jawaban, tidak juga memberikan bantahan atas adanya korelasi antara Yesaya dengan Matius tersebut. Tidak ada juga dia membantah, tapi ujung-ujungnya tidak relevan, tidak bisa dijadikan acuan segala macam. Itu kan pernyataan sesuatu yang mengambang, yang orang umum pun bisa menjawab seperti itu. Tapi tidak membantah dalam posisi mana gitu loh. Dalam posisi mana Yesaya itu tidak ada korelasinya dengan yang disampaikan dalam tema dibahas dalam batu penjuru Matius itu gitu loh. Jadi ini seolah-olah pengambangan sekali. Ya jawaban-jawaban umum tapi ujung-ujungnya menyalahkan gitu loh. Tapi saya nilai ya begitulah. Apakah ini hanya kemampuan yang hanya sedikit dimiliki oleh Pak Diki ini sendiri atau bagaimana, ini kita sudah bisa lihat
dari perdebatannya ini, jawabannya dan pernyataan argumen dia sangat umum sekali. Dan saya kira semua orang bisa menjawab seperti itu gitu loh, tanpa membahas teks-teksnya, tanpa membahas bahasa Ibraninya, dan itu yang perlu dibahas sebenarnya. Nah, ini bisa terlihat dari bahasa ini gitu loh. Oke, kita lanjut. Parsing itu apa saja, Pak Nandar tidak paham apa itu parsing. Sekali lagi kembali ke topik debat kita dan buktikan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam teks itu. Sebab sejauh ini Pak Nandar belum membuktikan apapun bahwa Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 mengandung nubuat mengenai Muhammad. Malah sebaliknya Pak Nandar berdansa ke sana kemari, bergoyang ke sana kemari, lalu menabrak dan bertentangan dengan parameter-parameter acuan argumentatif untuk membangun case mencari nubuat mengenai Muhammad di dalam Alkitab. Jadi semakin Pak Nandar berupaya ke sana kemari, Pak Nandar semakin membuktikan bahwa Pak Nandar telah murtad dari Islam malam hari ini. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani Pak Nandar bisa ikut kelas saya, karena saya juga mengajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tapi itu tidak relevan. Yang Pak Nandar lakukan itu hanya menghafal, tapi tidak memperlihatkan pengetahuan akan gramatikal bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oke, kalau saya nilai dari video ini ya, dari argumen Pak Diki ini, dia cuma cepat menyimpulkan sesuatu aja gitu loh. Saya bingung menyimpulkan sesuatu argumen yang secara umum. Di satu pihak dia membantah tidak ada korelasi katanya. Di sisi lain dia mencoba untuk mengatakan dia bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dengan kata mengatakan dia bisa mengajar. Nah, seharusnya Pak Diki bantah dong apa yang disampaikan Pak Nandar itu, materinya, tema-tema atau kosakata yang dibahas dalam batu penjuru itu dibahas dalam bahasa Ibrani dan Yunani, bukan malah melontarkan argumen-argumen yang secara umum ujung-ujungnya mengatakan orang keluar dari Islam lah, mengatakan orang jadi kafir lah. Pak Nandar ini kan suatu perbuatan yang lucu gitu loh. Yang sesuatu yang tidak ada hubungannya sama tema bahasan malah dibahas gitu loh. Masa mengatakan orang jadi kafir lah, apalah, tapi dia tidak memberikan sesuatu jawaban yang benar-benar membahas tentang tema itu gitu loh. Nah, ini suatu kekeliruan juga. Artinya dalam posisi ini Pak Nandar memang di atas angin, karena dia sudah membahas dan menjelaskan ini loh isyarat kenabian yang ada di dalam kitab Anda, Pak Diki. Tapi Pak Diki sendiri tidak bisa menjawab, malah berargumen lepas luas secara umum dan ujung-ujungnya menyalahin dan mengutuk atau mencela orang dengan menjadikan orang kafir lah, orang jadi murtad lah, segala macam. Ini suatu yang kekeliruan saya nilai dalam video ini. Untuk pembahasan video ini saya kira di sini dulu, karena ini sebenarnya penekanannya kepada kualitas dari Pak Diki itu sendiri, apa bisa benar-benar bahasa Ibrani atau Yunani atau tidak. Ternyata jawabannya saya lihat dari posisi ini, Pak Diki kualitasnya dalam penguasaan bahasa Ibrani dan Yunani sangat meragukan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.